Dan berikut kami hadirkan rekomendasi saham pilihan, di antaranya pemirsa adalah BCA atau BBCA direkomendasikan buy, ICBP juga direkomendasikan buy, Astra Internasional direkomendasikan buy pemirsa, dan juga ada saham INKP seperti data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Saya tertarik mungkin ke ICBP terlebih dahulu Pak Wawan, semenarik apa saham ICBP? Ya, kalau kita bicara tentang kampanye, ya sudah pasti konsumsi masyarakat cenderung akan naik ya, dan saham ICBP sebagai salah satu saham consumer good terbesar di Indonesia, ini akan sangat diuntungkan. Dan kalau kita bicara kampanye itu memang untuk tahun depan sendiri, ya kalau melihat hasil survei ya, itu belum ada ya, pasangan yang signifikan akan di atas 50%, sehingga kemungkinan akan terjadi dua putaran. Kalau itu terjadi, ya otomatis multiplier efek daripada masa kampanye ini juga lebih besar, lebih menguntungkan juga untuk ICBP. ICBP 3 bulan terakhir masih turun 9% di hari kemarin. Hari ini juga masih turun. Tapi ini justru langkah yang baik untuk beli di harga bawah begitu Pak, atau bagaimana? Iya, ICBP kan kita lihat bahwa di tahun ini pernah 12 ribuan ya. Jadi memang saat ini harga di 10.400, 10.300 itu relatif menurut saya cukup murah dan bisa dilakukan akumulasi beli. Untuk targetnya sendiri ya di akhir tahun nanti saya rasa minimal akan ke 11 ribuan, dan di tahun depan kalau mau di hold itu ya bisa kembali ke level sebelumnya di 12.500. Oke, ada di 11.000 target terdekat, kemudian 12.500 Pak ya untuk target tahun depan. Betul. Oke, dan ini juga sejalan dengan laba bersih Indofood yang masih naik 113% kuartal 3 ya Pak ya. Iya, Oke, kemudian kita ke BBCA. Rekomendasi ya. Anda juga buy. Ya, kalau BBCA ya memang salah satu emiten yang paling stabil yang sekarang ada di bursa ya. Sebetulnya BBCA ini juga kemarin sempat terkoreksi hingga ke 8.600-an, dan sudah rebound dengan cepat ke level 9 ribuan. Di level 9 ribuan pun masih relatif wajar. Jadi kalau mau beli BCA bisa diakumulasi buy on weakness. Target tahun ini itu ada di 9.300, tahun depan itu harapannya BCA ke 99 sampai dengan 10.000. Oke, berarti pelemahan di pembukaan perdagangan ini bagus dong Pak ya, karena turun 0,83% untuk kita bisa beli lagi karena Anda lebih banyak merekomendasikan beli di harga bawah, buy on weakness untuk BBCA. Ya, saya sangat suggest untuk koleksi BCA bila harga di bawah 9.000. Oke, di bawah 9.000 tuh ada nggak sih Pak support kuat untuk BBCA? Kalau kita lihat Atau bahkan makin di murah makin bagus? makin murah makin bagus, tetapi uh, kalau support kuat sih kalau saya lihat di 8.800 ya, itu biasanya kalau dekat-dekat situ dia akan naik, dan kemarin sempat tembus tetapi juga tidak lama langsung rebound juga. Jadi memang 88 itu support kuatnya BBCA. Target terdekat untuk BCA? 9.300 di akhir tahun nanti. 9.300 untuk akhir tahun. Nanti akan kita bahas untuk rekomendasi saham pilihan lainnya dan juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini secara lebih lengkap pemirsa. Kita jeda terlebih dahulu, kami kembali usai jeda pariwara. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih di segmen Market Buzz. Pembukaan perdagangan pada pagi hari ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 6 menit pemirsa, di mana IHSG berada pada teritori negatif turun 0,42% di 6.928, turun 29 poin pemirsa. Dari deretan saham-saham yang menjadi top gainers, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar dan tentunya ini masih terus mengalami perubahan. Ada AMMN yang baru saja masuk dalam indeks MSCI pemirsa ya, hari ini melesat 1,38% di 7.325. Kemudian ada TRJA, PSDN, EXCL pemirsa, PURI, RAM, DMMX, dan beberapa saham lainnya. Top losersnya adalah BBRI, turun 1,43% di 5.175, BHAT, STRK, Medco juga turun pemirsa lebih dari 2,5%, UNTR juga kembali turun 1,5%, Cepin dan juga Elsa serta Inco pemirsa ya. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Kita kembali akan berbincang bersama dengan Pak Wawan Hendrayana. Lanjutkan sedikit untuk rekomendasi saham pilihan sebelum kita ke pembukaan perdagangan. Pak Wawan, masih ada ASII dan INKP. Kalau ASII, strateginya seperti apa Pak? Ya, untuk Astra sendiri, kalau penjualan mobil itu cukup meningkat ya. Harapannya sih memang tidak akan sedikit tahun lalu, tetapi sudah masuk ke dalam target. Untuk ASI sendiri, saya sarankan untuk akumulasi beli di
harga saat ini Astra di 5.800-an, ini cukup menarik untuk masuk dengan harapan bahwa harganya akan menuju ke 6.000 di akhir tahun nanti. Kalau untuk target tahun depan dari Astra sendiri itu ada di harga 6.500. Support terkuatnya di posisi berapa yang menjadi tahanan terkuat? 56? Kalau Astra berdasarkan teknikalnya itu support pertama sebetulnya ada di 5750. Tapi kalau itu tertembus memang bisa ke 5.500. Tetapi teknikalnya sih sekarang trennya sedang bullish ya, karena dari sisi kinerja juga relatif cukup baik. 5770 itu adalah support pertama untuk Betul. ASII ya. Oke, itu dia untuk Astra Internasional. Satu lagi adalah INKP. Ya, INKP ini kalau ini saham saya sarankan untuk long term ya kalau mau dibeli ya, karena dari sisi kinerja itu kemarin mengalami penurunan sebetulnya, tetapi INKP ini sedang banyak melakukan aksi korporasi, baik itu menambah hutang, untuk sekarang sedang mencoba untuk mengakuisisi pabrik tisu yang ada di China, lalu sedang membuild pabrik baru juga untuk kertas. Ini semuanya memang prospek jangka panjangnya yang menarik. Jadi kalau mau pegang INKP, saran saya di hold paling tidak 2 tahunan gitu. Level sekarang murah karena INKP sudah terkoreksi relatif cukup dalam dari sisi harga tertingginya kemarin. Level sekarang boleh masuk, tapi holdnya tadi cukup panjang. Oke, itu dia untuk rekomendasi saham pilihan. Ada BBCA, ICBP, ASI, INKP. Aman Mineral, mungkin tanggapannya sedikit Pak, masuk lagi dalam kategori top gainer setelah juga masuk dalam MSCI ya. Iya, kalau saham masuk ke suatu indeks, terutama indeks MSCI ya, ini memang banyak fund-fund yang berkiblat kepada indeks tersebut, sehingga kalau masuk ke MSCI biasanya memang dalam jangka pendek itu akan ada kenaikan harga karena banyak fund yang akan membeli. Tapi setelah itu ya akan kembali kepada kinerja fundamentalnya itu sendiri. Sebaliknya kalau ada saham keluar dari MSCI, biasa dalam jangka pendek juga cenderung akan terkoreksi karena dilepas untuk melakukan rebalancing oleh para fund manager ini. Oke, bagaimanakah Anda melihat peluang dari Aman Mineral? Singkat saja Pak. Untuk AMN jangka pendek mungkin cenderung akan masih kuat positif ya, tetapi ya kita harus lihat kinerjanya sih, karena dari sisi fundamental mungkin ya masih belum terlalu ada kenaikan signifikan pada kinerjanya. Oke, lebih ke ekspektasi yang kayaknya masih terlalu signifikan di Aman Mineral begitu ya, soal renewable gini ya. Iya betul. Oke, 6930 indeks harga saham gabungan. Anda katakan tadi selama bertahan di atas support 6.900 masih oke. Support kuatnya di level berapa? Resistennya di level berapa, Pak? Hari ini support pertama di 6.900, kita harapkan tidak ditembus. Resisten itu di 7.000 tentunya ya. Kalau itu tertembus ya harapannya sampai akhir tahun nanti bisa ke 7.200 untuk IHSG. Tapi kalau Oke, supportnya yang tertembus, ya kita lihat kemarin IHSG bisa ada di 67 itu support berikutnya. baik. Itu dia ya untuk indeks harga saham gabungan ketika terjadi koreksi hari ini dan koreksinya semakin melemah. Tadi sempat ke 0,40-an% lebih, sekarang hanya 0,38%. Dan ini cukup wajar karena penguatan indeks harga saham gabungan juga sudah berlangsung sejak hari Senin sampai dengan hari Rabu lalu, pemirsa ya. Baik Pak Wawan, terima kasih untuk sharing informasinya di akhir pekan ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi sobat investor dimanapun berada. Sukses selalu Pak Wawan, selamat menyambut akhir pekan. Sampai jumpa kembali. Sehat selalu, terima Sehat kasih. selalu.